Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana melalui perantara beliaulah Islam dapat tersebar luas sampai saat ini. Semoga yang hadir di sini kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sekarang masuk dari kajian kitab Sirah Nabawiyah ini masuk pada wafat dari Khadijah, ya. Wafatu Ummil Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian juga dibahas di sini juga nanti ada masuk wafatnya Abu Thalib, paman Rasulullah, yang mana dari sini ini termasuk amul huzni, tahun kesedihan, tahun duka citanya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dari kecil udah susah, dari kecil udah sedih kalau kita bayangkan cerita sebelumnya, ya. Kalau dari kecil coba bayangkan, ya. Jadi Rasulullah tidak bertemu bapaknya di dalam kandungan, ayahandanya sudah meninggal. Kemudian sampai usia 4-6 tahun, kemudian setelah itu ibunya meninggal, diasuh lagi ke kakeknya. Nah, sekitar usia 8 tahun Abdul Muthalib meninggal. Nah, makanya di sini kemudian hal yang paling sedih banget yang dialami Rasulullah adalah ketika orang yang paling dicintainya, orang yang membersamainya, orang yang mendukung dalam dakwahnya yaitu istrinya diwafatkan sama Allah. Ini menjadikan Rasulullah menjadi sedih banget pada waktu itu. Yang mana Siti Khadijah istri Rasulullah itu wafat pada 11 Ramadan, ya. Jadi wafat pada 11 Ramadan di tahun 10 kenabian. Ketika Nabi sudah diangkat di tahun ke-10, itu Siti Khadijah wafat. Pada waktu itu di tahun ke-10 kenabian, Siti Khadijah ini sudah membantu Rasulullah, ya. Jadi di masa Rasulullah berjuang dalam dakwahnya, jadi kalau kita bisa tahu Siti Khadijah itu sudah sangat kaya sekali sebelum menikah dengan Rasulullah. Kemudian ketika sudah menikah dengan Rasulullah, kekayaan dari Siti Khadijah itu 2/3 di kota Mekah itu milik Siti Khadijah. Dia termasuk orang bangsawan, orang kaya, saudagar yang benar-benar dihormati di kalangan orang-orang Mekah pada waktu itu. Ketika sudah di tahun ke-10 kenabian, bahkan di hartanya Siti Khadijah ini dikasih semuanya buat dakwah Rasulullah, buat perjuangan dakwah Rasulullah dikasih, ya. Jadi kekayaan Khadijah itu benar-benar dikasih kepada siapa? Suaminya, ya. Suaminya yang paling dicintai, ya. Jadi ada yang mengatakan pada waktu itu Siti Khadijah meninggal di usia di 65 tahun. Nah, jadi Siti Khadijah menikah di usianya yang sudah mencapai 65 tahun. Berarti sudah membersamai Rasulullah kalau kita hitung dari usia 40 misalnya, ya, sekitar sudah 25 tahun membersamai Rasulullah. Jadi Siti Khadijah sangat lama, ya. Nanti juga Abu Thalib juga lama juga, ya. Jadi Abu Thalib juga membersamai Rasulullah juga sangat lama. Dan dua orang ini adalah dua orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Cuma yang satunya meninggal dalam keadaan muslim, dan yang satunya meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Ya, walaupun memang dua-duanya orang yang membela Rasulullah, tetapi berbeda dalam meninggal wafatnya. Ya, jadi Siti Khadijah ini yang patut kita cari suri teladannya untuk wanita-wanita muslimah. Jadi Rasulullah itu selama bersama dengan Siti Khadijah dia nggak pernah poligami, ya. 25 tahun lamanya bersama Siti Khadijah dia tidak pernah poligami. Cinta sejatinya sama Siti Khadijah yang pertama, ya. Dan termasuk orang yang masuk Islam pertama, orang yang mendukung dakwah Rasulullah yang pertama, yang mana pada waktu itu orang-orang kafir belum menyumbangkan hartanya buat dakwah Islam, tapi Siti Khadijah sudah lebih dulu, ya. Bahkan, ya, kekayaan dari Siti Khadijah ini benar-benar pada waktu itu kan diboikot sama orang-orang Mekah. Jadi ketika Islam masih sedikit,
Kemudian Siti Khadijah masih memiliki hartanya, orang-orang mukmin diboikot dari segi makanan, pakaian dan lain sebagainya, sehingga Siti Khadijah memfasilitasi untuk memberi pakaian orang-orang muslim pada waktu itu. Karena keadaan yang tidak memungkinkan ketika berdakwah secara terang-terangan dan kemudian sudah diketahui sama masyarakat Mekah juga. Ini orang-orang muslim, ya. Nah, makanya dari situ diboikot habis-habisan sehingga ini menjadikan orang-orang muslim itu susah. Tetapi istri Rasulullah tetap berjuang dan membantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sehingga disinilah yang membuat Rasulullah sedih. Ya, orang yang dicintai, orang yang membantu sudah tidak ada lagi. Ya, walaupun memang pada hakikatnya Allah yang membantu, tetapi namanya manusia, Rasulullah adalah termasuk manusia dan memiliki rasa cinta, dan kepada Siti Khadijah lah yang pertama diberikan salah satu istrinya, istri yang pertama yang Rasulullah cintai benar-benar. Ya, walaupun nanti setelah itu Rasulullah berpoligami, tetapi selama bersama Siti Khadijah Rasulullah tidak pernah berpoligami. Ya, jadi benar-benar pada waktu itu bahkan ketika diriwayatkan ketika Siti Khadijah mau meninggal, di detik-detik Siti Khadijah mau meninggal itu memang dia sudah mengalami sakit. Ya, jadi ketika dalam pemboikotan makanan, ya, harta Siti Khadijah benar-benar habis. Ya, harta dari Siti Khadijah habis sehingga buat makan pun buat Rasulullah dan keluarga kesulitan. Karena apa? Harta dari yang dimilikinya buat perjuangan dakwah Islam. Sehingga ya memiliki penyakit. Bahkan diriwayatkan pakaian Siti Khadijah itu punya banyak tambalan. Yang mana kita ketahui sebelumnya termasuk bangsawan wanita yang kaya, 2/3 hartanya di Mekah adalah miliknya. Tetapi ketika menikah dengan Rasulullah, ya Allah kasih cobaan, hartanya benar-benar habis dibuat perjuangan Islam. Ya, jadi ketika Siti Khadijah disitulah, ya, ketika sudah mengalami sakit, kemudian dia sudah merasa ajal dia sudah tiba. Ya, kemudian ketika ajal dia sudah tiba, sudah merasa, dipanggillah siapa? Fatimatuz Zahra, anaknya. Ya, jadi Fatimatuz Zahra dipanggil pada waktu itu. Siti Khadijah sudah tiduran di kasur. Ya, di kasurnya karena dia merasakan sakit dan sudah merasakan mungkin ajalnya sudah akan tiba. Dipanggil anaknya, ya Fatimah Zahra. Ya. Jadi dia sudah merasakan itu, tolong ya. Seandainya nanti saya mintakan sorban ayahmu buat saya mengkafani diri saya. Jadi buat mengkafani Siti Khadijah. Jadi sorban ayahmu yaitu Rasulullah itu punya sorban yang mana sorban tersebut biasa mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Dia pengen bahwasanya ketika dia dikafani dengan sorban ini bisa menjadi pengurang dari siksanya api neraka. Karena dia takut nanti karena ada siksaan dari api neraka. Tetapi ketika sudah disorbankan dengan sorbannya Rasulullah yang mendapatkan wahyu, sering mendapatkan wahyu ketika memakai sorban tersebut, insya Allah mendapat ampunan dari Allah. Ya, sekelas Siti Khadijah masih takut sama siksanya api neraka. Yang mana Rasulullah sering mengatakan bahwasanya Siti Khadijah sudah jaminan masuk surga. Ya, tetapi sekelas beliau yang sudah dekat sama Rasulullah masih bilang seperti itu. Ya, ketika itu dia berbisik sama Fatimatuz Zahra itu dengan bisikan yang dia malu minta sama Rasulullah. Seorang istrinya aja malu. Ya, karena mau minta sama Rasulullah malu. Ini menandakan termasuk ummul mukminin, wanita yang solehah. Ya, bahkan dia tidak pernah mengangkat suaranya di depan suaminya. Dia tidak pernah, istilahnya setiap suaminya apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah selalu dilaksanakan, selalu dikerjakan. Bahkan ketika itu dia mengatakan, saya mohon maaf wahai Rasulullah, apabila ya selama saya menjadi istri engkau saya belum bisa berbakti kepada engkau. Ya, jadi Rasulullah ketika mendengar itu sedih. Ya, mendengar itu sedih karena sebenarnya Siti Khadijah sudah termasuk istri yang paling solehat dan sudah berbakti kepada Rasulullah. Jadi ketika dikatakan seperti itu, Nabi Muhammad pun menjawab bahwasanya engkau sebelum saya diutus menjadi Rasul sudah membantu saya. Ya. Kemudian ketika sudah dijadikan sebagai Rasul, tetap
membantu dan berbakti kepada suaminya, bahkan hartanya pun habis. Ya, ya, ketika sudah habis, kemudian minta sorban sama Rasulullah. Ya, jadi bisa dikatakan buat kain kafannya pun udah kagak ada. Ya, buat kain kafan buat Siti Khadijah udah nggak ada. Saking keadaan Rasulullah dan keluarganya itu begitu benar-benar diboikot. Ya, buat keadaan ekonominya sudah sangat kurang. Ya, karena memang cobaan buat Rasulullah dan keluarganya dan buat orang-orang Muslim pada waktu itu. Ketika Rasulullah, ya, singkat cerita, Siti Khadijah sudah di pangkuan Rasulullah. Ya, sudah di pangkuan Rasulullah dan kemudian wafatlah Siti Khadijah itu di pangkuan Rasulullah. Jadi kalau Siti Khadijah wafatnya di pangkuan Rasulullah, sedangkan Rasulullah wafat di pangkuan Siti Aisyah. Dua-duanya ummul mukminin, wanita yang mulia. Ya, yang satunya adalah wanita yang pertama kali dinikahi oleh Rasulullah, dan yang satunya Siti Aisyah adalah wanita yang perawan dan kemudian yang dinikahi setelah Siti Khadijah yang bernama adalah Siti Aisyah. Jadi ketika Siti Khadijah sudah meninggal, kemudian Rasulullah lama dah tuh belum menikah, dan saking duka citanya keadaannya sehingga dia belum bisa menggantikan, ya, sesosok Siti Khadijah. Ya, belum bisa menggantikan karena masih amul huzn. Ya, masih kesedihan Rasulullah begitu mendalam, orang yang membantunya, orang yang membelanya, orang yang menghinanya dia pada waktu orang yang membantunya, dan kemudian ketika ada orang yang menghina pun istrinya tetap membela, dan bahkan pun menyenangkan hati Rasulullah ketika Rasulullah mendapat cacian makian. Ya, bahkan ketika Rasulullah mendapat wahyu, ya, ketika Rasulullah mendapat wahyu, tetapi Siti Khadijah menenangkan Rasulullah dengan tenangnya. Zamiluni diselimutin tuh Rasulullah. Ya, bahkan Siti Khadijah nggak langsung nanya langsung ke Rasulullah. Ketika keadaan Rasulullah lagi menggigil, lagi ketakutan, Siti Khadijah dengan tenangnya dan tetap santainya tetap menselimuti Rasulullah. Setelah Rasulullah sudah tenang, baru ditanya sama Siti Khadijah. Ini menandakan ketaatan dari Siti Khadijah. Nah, jadi dia nggak akan ngomong, dia lihat dulu keadaan Rasulullah sudah baik, sudah tenang apa belum. Dan ketika sudah keadaannya memang Rasulullah sudah tenang, baru ditanya, baru minta dijelaskan sedang terjadi apa. Nah, ini menandakan dari Ummul Mukminin ini memiliki sifat yang sangat mulia, sehingga tidak tergantikan di hati Rasulullah pada waktu itu. Ya, mungkin kalau kita lihat sekarang, ya, manusia-manusia sekarang untuk mendekati Siti Khadijah pun masih jauh. Ya, jadi kita pengen cari misalnya istri kita pengen jadi Siti Khadijah, ya kita benarkan diri kita sendiri. Ya, jadi kita benarkan niat kita, akhlak kita. Ya. Jadi dari situ mungkin istri kita bisa menjadi lebih baik. Tetapi jangan menjadikan ketika ketaatan kita pengen istri kita juga baik misalnya. Sedangkan kadang ada beberapa nabi yang Allah kasih cobaannya itu melalui istri dan anak-anaknya. Ya, jadi nggak ada jaminan misalnya kita sudah soleh, sudah taat, sudah patuh dan ngikutin perintah Allah. Ya, kita sudah berdoa, tetapi Allah masih ngasih cobaan di keluarga kita. Ya, kalau kita lihat kisahnya misalnya Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh anaknya durhaka. Kemudian kita lihat Nabi Lut, ya, istrinya juga durhaka. Ya, dari situlah kita bisa lihat bagaimana ketika seseorang yang soleh pasti dikasih cobaannya sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kemampuannya. Nah, begitupun ketika Rasulullah dikasih cobaannya memang benar-benar banyak. Ya, dari mulai dia dalam kandungan sampai dia remaja, sampai dia menjadi utus sebagai nabi dan seterusnya, Rasulullah mendapat cobaan terus. Tetapi Rasulullah tetap tenang dan tegar. Walaupun pada hakikatnya namanya manusia, seorang nabi pun punya mengalami rasa sedih juga. Ya, sedih juga ada, kemudian dia lapar seperti kita biasanya. Nah, tetapi dengan itu Allah pun menenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Siti Khadijah ini, ketika Siti Khadijah mengatakan bahwasanya sudah meninggal, kemudian malaikat Jibril turun. Ya, malaikat Jibril turun di hadapan Rasulullah bertemu. Ya, ketika itu
pun malaikat Jibril sedih. Orang-orang yang berada di rumah Rasulullah pun sedih. Dari mulai anaknya dan lain sebagainya yang berada di situ juga mengalami kesedihan yang begitu mendalam. Nah, kemudian ketika malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah membawa kain kafan. Ya, dia bawa tuh kain kafan, ada 5 kain kafan yang mau diserahkan kepada Rasulullah. Kemudian ditanya sama Rasulullah, "Wahai Jibril, 5 kain kafan ini buat siapa saja?" Kemudian dijawab, "Ini kain kafan buat Siti Khadijah. Kemudian buat engkau ya Rasulullah. Kemudian buat Fatimah. Kemudian buat Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang terakhir buat Sayyidina Hasan." Buat 5. Kemudian Rasulullah terdiam, sedih. Kok berarti satu cucunya nggak dapat kain kafan? Ya, jadi satu cucu dari Rasulullah nggak dapat. Hasan dapat, Sayyidina Ali dapat, kemudian Fatimah Zahra dapat, ya Siti Khadijah dapat, Rasulullah dapat, tetapi Husain tidak dapat. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Bahwasanya nanti Sayyidina Husain itu akan meninggal di dalam peperangan dan dia benar-benar sudah tidak dapat kain kafan dan bahkan tidak dimandikan, tetapi meninggal dalam keadaan syahid. Ya, meninggal Sayyidina Husain itu dalam keadaan syahid tapi tidak dikafani. Ya, bahkan kepala Sayyidina Husain itu dipenggal. Ya, kepala Sayyidina Husain dipenggal di Karbala, dimainin, bahkan pernah sempat dibawa ke Mesir. Ya, dibawa ke Mesir kepala Sayyidina Husain. Nah, jadi dari situlah bahwasanya cobaannya itu begitu besar. Dari mulai Rasulullah, keturunan Rasulullah, Sayyidina Hasan pun meninggalnya diracunin. Sayyidina Husain meninggalnya dibantai. Dibantai, dipenggal dan bahkan gak dikafanin, gak dimandikan. Tetapi namanya cucunya Rasulullah, tetap ketika beliau meninggal pun tetap memberikan keharuman, ya. Darah-darah dari cucu Rasulullah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, lahir dari keturunan orang yang paling mulia. Dari situ juga dia memberikan semerbak-semerbak keharuman yang jasadnya pun walaupun dia sudah meninggal. Ya, jadi situlah ketika malaikat Jibril mengatakan kayak gitu, Rasulullah pun sedih ketika tahu cerita apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ya, dikasih itu 5 kain kafannya. Nah, kemudian dari itu juga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari kita kembali sebelumnya, pernah ketika waktu itu Rasulullah dalam dakwahnya Siti Khadijah ini sedang menyusui Fatimah Zahra. Ketika sedang menyusui Fatimah Zahra, yang mana keadaan Rasulullah dan Siti Khadijah pada waktu itu kehidupan buat makannya pun mengalami kesulitan. Bahkan ketika dia pengen menyusui anaknya Fatimah Zahra, bukan air susunya yang keluar, melainkan darahnya yang keluar. Saking buat makannya itu keadaan Rasulullah mencekam. Karena pemboikotan pada waktu itu sama orang-orang kafir Mekah. Ya, sampai ketika itu Rasulullah pulang dari dakwahnya. Dia melihat istrinya sedang menyusui anaknya. Kemudian didatangilah Siti Khadijah. Ketika didatangin Siti Khadijah, kemudian Rasulullah tidur di pangkuan Siti Khadijah. Ya, ketika tidur di pangkuan Siti Khadijah, singkat cerita, Siti Khadijah ini membelai rambut Rasulullah. Ya, jadi dia mengusap rambut Rasulullah sampai Siti Khadijah ini meneteskan air matanya. Ya, meneteskan air matanya, kemudian air mata dari Siti Khadijah ini jatuh ke pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Rasulullah pun terbangun dari tidurnya. Dan terbangun dari tidurnya, Rasulullah langsung menanyakan kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, kenapa engkau sedih? Apakah engkau menyesal menikah dengan saya, yang mana engkau pada waktu itu termasuk orang yang paling mulia di Mekah, wanita yang paling dihormati, wanita bangsawan, kemudian wanita yang kaya, 2/3 hartanya itu dari Mekah itu engkau miliki." Ya. Jadi Rasulullah mengatakan itu, kemudian Siti Khadijah menjawab, "Saya tidak sedih bukan karena itu. Wahai Rasulullah, saya ketika dalam pengabdian saya mungkin masih banyak kurangnya. Bahkan ketika sebelum Siti Khadijah meninggal, dia mengatakan, mohon maaf, ya, apakah berbakti saya kepada engkau masih kurang, ya, ketaatan saya kepada engkau masih kurang?" Tetapi Rasulullah menjawab, "Enggak, engkau sudah berbakti kepada saya, berbakti kepada suaminya."
Jadi ketika itu Siti Khadijah pun sedih, bahkan Siti Khadijah mengatakan, jikalau nanti saya sudah meninggal, ketika saya sudah dikuburkan di dalam kubur, kemudian engkau masih berjuang dalam dakwah Islam, engkau kagak punya duit, enggak punya harta buat menyeberangi lautan ataupun menyeberangi sungai ketika engkau ingin berdakwah, maka gali kubur saya, ambil tulang belulang saya buat menyeberangi lautan atau sungai tersebut. Itu Siti Khadijah. Ya, saya kadang kalau baca itu kadang merinding. Ketika sudah mati pun minta buat apa? Buat tulang-tulangnya itu dijadikan jembatan. Ya, dakwah dari Siti Khadijah ini yang patut kita ikutin. Ya, kecintaan dia kepada Rasulullah. Ya, sayang dia kepada suaminya. Ya, ketika sudah meninggal pun tulang belulangnya boleh dijadikan sebagai bentuk jembatan ataupun untuk menyeberangi lautan. Ini sebagai bagaimana Siti Khadijah ini adalah ummul mukminin, wanita yang paling mulia di hadapan Allah, dan bahkan ya Allah sudah kasih jaminan surga buat Siti Khadijah, dan Siti Khadijah ini pula ketika di surganya nanti dia tidak mendapatkan kebisikan. Karena apa? Dia tidak pernah mengangkat suara di hadapan Rasulullah. Dia tidak pernah mengangkat, ya. Jadi benar-benar menjaga lisan dia ketika di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Amul Huzni ini ada kisahnya Abu Talib, ya. Jadi ketika satunya itu istri Rasulullah, yang kedua adalah paman Rasulullah. Paman Rasulullah ini adalah yang membersamai Rasulullah juga lama, ya. Beliau membersamai Rasulullah dari usia Rasulullah 8 tahun. Ya, dari usia 8 tahun yang menggantikan pengasuhan dari Abdul Muthalib ke Abu Talib. Dari 8 tahun sampai Rasulullah menikah di usia 25 tahun. Bahkan ketika Rasulullah menjadi seorang Rasul di usia 40 tahun pun Abu Talib masih hidup. Ya, berarti kan Abu Talib ini membersamai Rasulullah begitu banyak. Ketika Rasulullah di masa kecilnya, masa remajanya, ketika mau dinikahkan dengan Siti Khadijah, dibantu sama Abu Talib. Bahkan ketika dalam dakwahnya sama orang-orang kafir, karena Abu Talib ini termasuk orang yang sangat berpengaruh. Ya, dari keturunan Abdul Muthalib, ya, kakeknya yang berkuasa di Mekah pada waktu itu, dia orang yang sangat disegani. Ya, jadi orang pada takut ketika dia pengen mencaci Nabi Muhammad ataupun pengen itu, mereka berpikir 2 kali. Walaupun memang masih ada yang berani, tetapi karena masih ada Abu Talib, orang-orang kafir Mekah pun masih rada segan. Ya, masih ada Siti Khadijah, masih ada Abu Talib, ya, masih segan. Tetapi ketika 2 ini sudah tidak ada, maka orang-orang kafir Mekah itu merasa bahagia, merasa senang, karena yang dekengin, yang melindungi Rasulullah sudah mulai berkurang, ya. Jadi yang melindungi Rasulullah sudah mulai berkurang, sehingga disitulah kesedihan Rasulullah juga mendalam. Karena apa? Dia yang sering membersamai Rasulullah, dia yang sudah menolong Rasulullah dari mulai kecil sampai dewasa sampai menikah. Kemudian ketika dalam meninggalnya Abu Talib masih dalam keadaan kufur, masih dalam keadaan dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Rasulullah di situ pengen, ya, bahkan diriwayatkan di sini an Abnil Musaib an abihi an Abu Talib lama hadarat hul wafat dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahlin faqala ay ammi qul la ilaha illallah. Dari Abi Musaib, yang mana di sini pada waktu itu Abu Talib lagi detik-detik di sakaratul maut, ya. Detik-detik sudah mau meninggal. Yang mana di situ ada Rasulullah, kemudian ada Abu Jahal, kemudian ada Abi Umayyah, ya. Ada Abi Umayyah dan ada Abdullah, ya. Ada 3 orang yang ketika Abu Talib mau meninggal ada di situ. Ya. Jadi ada orang yang ininya, yang belum muslimnya, ada Abu Jahal sama Abi Umayyah, ya. Jadi pada waktu itu Rasulullah mengatakan, "Ai ammi qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ya, katakanlah la ilaha illallah, ya. Kalimat wahajulaka biha indallah, ya. Ketika itu Rasulullah pengen pamannya itu mengucapkan la ilaha illallah,
ya, pengen mengucapkan kalimat itu bahwasanya ini bisa menolong engkau, ya, kalimat ini bisa menolong engkau yang dapat melindungi engkau nanti. Ya, pengennya Rasulullah, orang yang telah menolong Rasulullah, orang yang telah melindungi Rasulullah, pengen diajak masuk surga juga. Ya, pengen diajak masuk surga juga. Jadi tetapi pada kalimat ini ada Abu Jahal dan Abi Umayyah. Ya, faqalu Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah, ya Aba Qalib, targhabu an millati Abdul Muttalib, falam yazal la yukallimat tihi hatta qala akhir syai'in kallamahum bihi ala millati Abdul Muttalib. Jadi Abu Jahal dan Abi Umayyah pada waktu itu mengganggu, ya, Abu Thalib pada waktu itu bahwasanya, ya, apakah engkau, ya, tidak suka pada agamanya Abdul Muthalib, ya, jadi tidak suka pada agama ayah engkau. Ya, jadi bagaimana Abu Jahal sama Abi Umayyah pada waktu itu bisa membuat Abu Thalib itu ragu untuk masuk Islam. Ketika Rasulullah mengatakan qul la ilaha illallah, Abu Jahal yang ada di sampingnya bilang, jangan, ente nggak malu emang, ya, ada ajaran agama Abdul Muthalib, ya, tetap suruh berpegang pada ajaran nenek moyangnya, yang mana pada waktu itu sudah ada Islam, Rasulullah sudah menjadi seorang nabi, tetapi Abu Thalib pada waktu itu dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di akhir hayat dari Abu Thalib pun beliau tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Karena tadi itu dengan kawan-kawan sekitarnya mempengaruhi dirinya. Ya, makanya kita berteman nih sama orang yang tidak benar juga harus hati-hati. Takutnya kawan-kawan kita bisa menjerumuskan kita. Seperti yang dialami siapa? Sama Abu Thalib ini. Ya, seperti yang dialami Abu Thalib ini dari kawan-kawannya ini Abu Jahal dan Abi Umayyah, dia pengen tetap pada ajaran nenek moyangnya Abdul Muthalib dan seterusnya, sehingga dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, bahkan Rasulullah pun sudah mengatakan itu tidak bisa memberikan hidayah. Wa ma alaina illal balag. Ya, jadi tugas Rasulullah ini cuma menyampaikan saja. Hidayah itu ketentuan prerogatif dari Allah, ya, ketentuan mutlak dari Allah dan tidak bisa diminta dari kita. Ya, jadi Rasulullah cuma tugasnya menyampaikan. Ketika Rasulullah pengen Abu Thalib masuk Islam, suruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi tetap tidak bisa dan ada orang yang mempengaruhi di sekitarnya. Oleh karena itu, ketika itu Rasulullah pernah mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam annahu anhu. Ya, jadi pada waktu itu Rasulullah mengatakan bahwasanya Rasulullah juga ingin minta ampunan kepada Allah. Ya, jadi mohon ampunan pada Allah agar siksaan dari Abu Thalib ini dikurangi. Ya, selama aku tidak dilarang oleh Allah. Ya, selama Rasulullah tidak dilarang sama Allah, maka Rasulullah minta ampunan. Faqalat makana lin nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya, wa nuzilat innaka la tahdi man ahbabta. Ya, kemudian ditegur sama Allah, tidak pantas bagi seorang nabi dan bagi orang-orang yang beriman mereka memintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik. Meskipun mereka memiliki hubungan kekerabatan, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Ya, kemudian dikatakan terakhir, innaka la tahdi man ahbabta. Ya, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Ya, tapi Rasulullah cuma bisa menyampaikan saja. Ketentuan hidayah itu mutlak untuk Allah. Ya, mutlak buat Allah. Ketika Rasulullah pengen Abu Thalib pamannya yang paling dicintai dan pamannya pun sangat mencintai Rasulullah, tapi tidak bisa diajak ke surga. Ya, tidak bisa diajak masuk Islam. Ya, ini menandakan bahwasanya pelajaran penting bagi kita bahwasanya hidayah itu mutlak ketentuan dari Allah. Tugas kita cuma bisa menyampaikan. Tugas kita cuma bisa berdoa. Tugas kita cuma bertawakal dan ikhtiar. Ya, setelah itu kita pasrahkan kepada Allah. Ya, jangan sampai kita meminta sesuatu itu memaksakan. Ya, tugas kita juga sebagai hamba yang dhaif, ya minta doa saja sama Allah.
Jika Allah mengabulkan, ya alhamdulillah. Jika Allah belum mengabulkan, bisa jadi nanti di kemudian hari Allah akan mengabulkan doa kita. Bahkan dikatakan di sini bahwasanya apa manfaat yang engkau berikan kepada pamanmu Abu Thalib karena dia dulu pernah membelamu dan marah demi mendukungmu. Ya, jadi Abu Thalib ini pernah membelanya dan kemudian marah ketika ada orang yang memusuhinya, kemudian marah kepada orang-orang yang pengen membunuh Nabi pun. Ya, bahkan ketika Nabi mau tidur nih, ya ketika itu bahwasanya Abu Thalib itu bahkan tidur di tempatnya Rasulullah. Ditakutkan nanti ada yang membunuh Rasulullah. Ya, biar dah pindah ke dalam ataupun sehingga orang-orang kafir yang ingin membunuh Rasulullah nanti taunya di situ ada Abu Thalib. Ya, jadi ini menandakan bahwasanya kecintaan pamannya kepada Rasulullah walaupun dia belum beragama Islam, walaupun dia belum mengucapkan kalimat tauhid. Dia mengakui kebenaran Islam, dia mengakui kenabian Rasul, tetapi hidayah belum hadir dalam dirinya. Ya, bahkan juga Abu Thalib ini karena doa dari Nabi Muhammad ini mendapatkan siksaan yang diringankan oleh Allah. Ia berada di tempat yang dangkal, tidak berada di bagian dasar dari neraka. Seandainya bukan karena aku, niscaya ia berada pada tingkatan yang paling bawah di dalam neraka. Jadi doa dari Rasulullah ini membuat siksaan dari Abu Thalib berkurang. Ya, bahkan juga ahwanu ahlin nar adzaban Abu Thalib wa huwa mu'tal bina'lain yaghli minhuma dimahu. Penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Ya, dia memakai 2 sandal dari api neraka hingga mendidih otaknya karena panasnya kedua sandal tersebut. Dikasih sandal, tetapi ketika namanya api neraka tetap bisa membuat otaknya sampai mendidih karena saking panasnya api neraka. Dikasih sandal pun masih merasakan sakitnya siksa api neraka. Dikasih siksaan yang paling ringan tetapi masih merasakan sakit. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya 2 orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, yang satu meninggal dalam keadaan muslim, yang satu belum dalam keadaan muslim, tetapi ada pelajaran penting yang kita bisa ambil. Orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, belum tentu misalnya ketika dia mungkin belum dalam keadaan muslim, kita pengen dia muslim, ataupun dia belum dalam keadaan baik, tapi kita tetap menyampaikan kebaikan, kita tetap mendoakan, sehingga nanti bisa jadi dengan doa, dengan perbuatan baik kita bisa dia masuk Islam, ataupun dia bisa menjadi lebih baik. Ya, kalaupun dia belum bisa menjadi lebih baik, paling tidak ikhtiar dan doa kita tetap terpanjatkan dalam diri ini. Ini sebagai pertanda bahwasanya kita termasuk hamba Allah yang lemah, bahwasanya kita tidak bisa menentukan kekuasaan yang Allah sudah tentukan. Nah, bahkan ketika 2 orang ini sudah meninggal, ya, kemudian orang-orang kafir Quraisy bahkan ketika meninggalnya Abu Thalib ini mereka merasa bangga. Ya, mereka merasa senang bahwasanya orang yang mendukung Rasulullah Abu Thalib sudah tidak ada. Orang yang menyayangi Rasulullah, orang yang melindungi Rasulullah sudah tidak ada. Sehingga orang-orang kafir Mekah pada waktu itu bisa lebih bebas. Istilahnya bisa lebih berkuasa, lebih bengis lagi dan lain sebagainya, sehingga keadaan Rasulullah di situ adalah amul huzni, keadaan sedih duka cita Rasulullah, yang kemudian ada nanti peristiwa setelah itu Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah, ya, sebagai bentuk rihlah ruhaniyah. Ketika Rasulullah sudah mengalami kesedihan yang begitu mendalam, Allah pun tetap berada di sampingnya. Allah pun tetap selalu bagaimana mendukung dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagi yang ingin bertanya tentang kaitannya ini, tafadhal kami persilahkan.